Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Ekonomi Syariah kelas 6A yang beranggotakan 1. Nadik Mohlisin, 2. Silvia Robitatul Husna, 3. Khiaratul Launia, 4. Wika Inaratul Walida Yufa, dan 5. Era Yuliana Kartika Dewi. Pada video kali ini, kami akan membahas bab tentang pajak dalam perekonomian makro, mata kuliah analisis keuangan negara yang diampu oleh Ibu Yulia Maris. Yang pertama, pengertian pajak dalam perekonomian makro. Menurut undang-undang, pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara itu, ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi kemakmuran dan resesi, output barang dan jasa perekonomian, dan laju pertumbuhan output, laju inflasi, dan pengangguran, neraca pembayaran, dan nilai kurs. Jadi, pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang memiliki berbagai fungsi dalam perekonomian makro, yaitu mendanai pengeluaran dan serta aktivitas negara. Selain itu, pajak juga berfungsi untuk mengatur kondisi perekonomian. B. Pengaruh pajak dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama, pengaruh pajak terhadap produksi total. Investasi dapat berupa investasi material maupun investasi kemanusiaan atau material investment maupun human investment. Investasi material memberikan pekerja alat-alat material untuk bekerja lebih produktif dan lebih efisien. Sedangkan investasi kemanusiaan dapat berupa tingkat kesehatan yang baik, pendidikan, dan sebagainya. Yang diharapkan oleh perekonomian pada kesempatan kerja penuh atau full employment tanpa inflasi maupun deflasi. Seperti pada gambar di samping yang menunjukkan hubungan antara tingkat penghasilan nasional atau Y dengan tingkat konsumsi atau C dan tingkat investasi atau I. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengaruh pajak terhadap komposisi produk. Pajak dapat menyebabkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor-faktor produksi, terutama yaitu pajak yang dikenakan terhadap keuntungan-keuntungan yang tidak diharapkan, peningkatan nilai tanah, dan juga pajak yang dikenakan kepada monopolis yang ternyata tidak mengakibatkan diubahnya jumlah dan harga barang-barang yang dihasilkan oleh seorang monopolis tersebut. C. Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional per kapita, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatannya lebih merata, dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Untuk mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seringkali terjadi adanya distribusi pendapatan yang kurang ataupun tidak merata sehingga aspek distribusi dikorbankan. Hal tersebut karena dengan distribusi pendapatan yang tidak merata, berarti terdapat golongan yang kaya dan terdapat pula golongan yang miskin dalam suatu perekonomian. Dalam teori makro, dapat diketahui bahwa dengan semakin tinggi tingkat pendapatan, semakin rendah hasrat untuk mengadakan konsumsi tambahan, sehingga dapat diharapkan bahwa kelompok kaya yang sanggup membentuk tabungan dan kemudian mengadakan investasi. D. Pengaruh pajak terhadap kemampuan, dan keinginan untuk bekerja, menabung, serta berinvestasi. Kemampuan setiap orang untuk bekerja turun ketika dikenakan pajak, yang dapat mengurangi efisiensi kerja. Misalnya, pajak yang dikenakan kepada golongan yang mempunyai tingkat penghasilan rendah akan menurunkan tingkat efisiensi kerja. Orang yang terkena pajak, kemampuannya untuk menabung akan berkurang sebesar rupiah yang terkena pajak, sedangkan masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah jika dikenai pajak tidak akan mengurangi tabungannya karena memang biasanya sudah tidak mempunyai tabungan walaupun belum dikenakan pajak. Kemampuan untuk berinvestasi tergantung pada sumber dana yang digunakan untuk investasi. Jelaslah bahwa pajak yang mengurangi kemampuan menabung akan mengurangi kemampuan berinvestasi, karena tabungan adalah sumber investasi. Maka kemampuan berinvestasi otomatis turun jika kemampuan menabung dikurangi dengan pajak. Semua jenis pajak. Pajak mempunyai pengaruh bersifat disinsentif, artinya mengurangi keinginan untuk bekerja, menabung, dan mengadakan investasi bagi wajib pajak. Tetapi masalah pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung, dan investasi tidaklah sesederhana itu. Hanya pajak yang mempunyai sifat yang dikenakan secara terus-menerus akan berpengaruh terhadap keinginan untuk bekerja, menabung, dan investasi. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Bagi sebagian orang, pajak bukan menimbulkan suatu disinsentif untuk bekerja, melainkan justru menimbulkan insentif untuk bekerja, yaitu menyebabkan mereka lebih giat bekerja daripada kalau tidak ada atau sebelum adanya pajak. Sedangkan pajak dapat menimbulkan disinsentif untuk mengadakan tabungan maupun investasi. Pajak-pajak khusus.
Pengaruh pajak-pajak tertentu dan perubahannya akan memberikan insentif yang besar atau tidak tergantung, sebagian pada sifat pajak itu sendiri, dan sebagiannya lainnya tergantung pada reaksi wajib pajak terhadap perubahan pajak tersebut. Reaksi wajib pajak dapat berangkat pada kurva berikut. Dengan anggapan bahwa seorang wajib pajak punya waktu 24 jam per hari, maka sumbu horizontal memperlihatkan adanya alternatif pilihan wajib pajak. Kalau ia memilih untuk bekerja penuh selama 24 jam tanpa istirahat, maka ia akan dapat menghasilkan setinggi OP. Jadi OP atau S adalah tingginya upah per jam. Sebaliknya, kalau ia memilih santai sepanjang hari, maka ia akan berpenghasilan sebesar 0 dan sebanyak OS 0 jam atau 24 jam pada titik Q1, berarti bahwa wajib pajak bersantai sebanyak OS 1 jam dan bekerja selama S1 S0 jam bekerja dengan mendapatkan upah sebanyak OP1. Seandainya kemudian ia dikenai pajak penghasilan, maka ini sama halnya dengan menurunkan tingkat upah per jam, sehingga akan mempunyai pengaruh terhadap keinginan untuk bekerja maupun keinginan untuk bersantai. Katakanlah, dengan adanya pajak penghasilan garis upah PS0 berputar ke kiri dengan poros pada titik S0 O menjadi garis upah RS0 dengan garis upah RSO, ternyata kurva Taaju 2 menyinggung titik Q2. Persinggungan pada titik Q2 ini berarti bahwa wajib pajak mengurangi waktu santainya dan bekerja lebih lama, yaitu dari S1 S0 jam kerja menjadi S2 S0 jam kerja, atau waktu santainya berkurang dengan S1 S2 jam kerja. Dari gambar itu ternyata penghasilannya turun dari OP1 sebelum adanya pajak menjadi OP2 setelah adanya pajak. Ini berarti bahwa dengan adanya pajak justru mendorong wajib pajak untuk bekerja lebih keras walaupun jumlah pendapatannya berkurang. Selanjutnya yaitu pajak netral. Terdapat beberapa macam pajak yang sifatnya netral, artinya dengan adanya pajak tersebut tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap keinginan wajib pajak untuk bekerja maupun menabung. Contoh yaitu pajak terhadap keuntungan yang tidak diharapkan dengan sendirinya. Wajib pajak tidak mempunyai harapan untuk dikenai pajak sebelum adanya keuntungan tersebut. Oleh karena itu juga tidak akan mempengaruhi semangat untuk bekerja maupun menabung. Contoh lain yaitu pajak lumsum terhadap seorang monopolis. Pajak lumsum itu sendiri merupakan pajak yang tidak tergantung pada banyak atau sedikitnya barang yang dijual atau yang dihasilkan. Monopolis hanya akan mengalami perubahan dalam keuntungan yang diterimanya saja tanpa mengadakan perubahan dalam jumlah output yang dihasilkan maupun harga penjualan barang. Berikut merupakan kurva dari adanya pajak lumsum. Kurva AC adalah kurva biaya rata-rata sebelum adanya pajak, sedangkan AC absen merupakan kurva biaya rata-rata setelah adanya pajak lumsum. Karena pajak lumsum adalah pajak yang dikenakan tanpa dipengaruhi oleh besarnya output yang dihasilkan, maka pajak tersebut hanya akan mempengaruhi besarnya biaya tetap dan biaya total saja, serta tidak mempengaruhi besarnya biaya variabel. Oleh karenanya, biaya marginal atau MC tidak akan berubah dan yang mengalami pergeseran ke atas hanya kurva biaya rata-rata atau AC. Akibatnya jumlah output yang dihasilkan oleh seorang monopolis tetap sebesar OE, di mana biaya batasnya atau MC sama dengan penerimaan marginal atau MR. Sehingga harga penjualan X tetap setinggi OP baik sebelum maupun setelah pajak. Sedangkan biaya rata-rata berubah meningkat menjadi OC absen dari yang semula OC. Dengan demikian maka keuntungan rata-rata seorang monopolis berkurang dengan CC absen. Keuntungan yang baru adalah C absen P, sedangkan keuntungan sebelumnya adalah CP. Jadi kita tegaskan bahwa pajak lumsum yang dikenakan kepada seorang monopolis tidak akan menyebabkan monopolis tersebut mau bekerja lebih giat ataupun sebaliknya. Dalam arti ia tidak mengubah jumlah barang yang dihasilkan, dengan anggapan bahwa jumlah tenaga kerja atau jam kerja yang dipakai merupakan fungsi dari output yang dihasilkan, sehingga dengan output yang sama akan berarti bahwa penggunaan tenaga kerja atau jam kerja yang sama pula. Kemauan kerja juga akan meningkat dengan adanya pajak. Pajak regresif menambah insentif kerja, karena dengan semakin tingginya penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayarkan semakin rendah presentasenya, sehingga para pekerja akan bekerja lebih giat agar memperoleh penghasilan yang lebih besar. Tetapi pajak juga bersifat disinsentif. Pajak progresif merupakan pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi, dengan semakin tinggi pula kemampuan untuk membayar pajak. Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan kerja, maka tenaga kerja tersebut akan berkurang keinginannya untuk bekerja. Sebab apabila penghasilannya bertambah, maka sebagian besar hanya akan dipungut oleh pemerintah. Jadi pajak progresif akan mengurangi insentif untuk bekerja. Selanjutnya yaitu posisi pajak dalam perekonomian Indonesia. Di Indonesia, penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Dan ternyata penerimaan yang rutin berasal dari pajak merupakan bagian penerimaan yang terbesar. Penerimaan rutin digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti gaji pegawai, sedangkan penerimaan pembangunan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna kegiatan pembangunan. Peranan pajak langsung menjadi semakin penting, tetapi
tidak berarti bahwa pajak-pajak langsung menjadi sumber penerimaan negara yang utama. Sudah menjadi gejala umum bahwa suatu perekonomian yang semakin baik dengan sistem administrasi perpajakannya juga menjadi semakin baik. Maka peranan pajak langsung akan meningkat pula. Pengelolaan perpajakan yang baik akan menghasilkan devisa yang cukup signifikan bagi negara. Sumber-sumber yang menghasilkan pajak negara sangat banyak, hanya saja pengelolaannya yang memerlukan profesionalitas dan kejujuran yang tinggi. Selanjutnya yakni review jurnal, ataupun identitas jurnal yang kami review adalah sebagai berikut. Judul, pengaruh penerimaan pajak terhadap variabel pendapatan per kapita dan angka kemiskinan sebagai indikator kemakmuran rakyat. Jurnal yakni Jurnal Pajak Indonesia, volume dan halaman, volume 6 nomor 1, halaman 60 sampai dengan 72. Tahun terbit yakni pada bulan April 2022, penulis yakni Iman Akhadi. Selanjutnya adalah tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerimaan pajak terhadap angka kemiskinan dan pendapatan per kapita dengan menggunakan variabel belanja transfer ke daerah dan variabel anggaran subsidi yang berperan sebagai variabel mediasi. Adapun subjek penelitian dari jurnal tersebut antara lain yakni realisasi penerimaan pajak atau RPP, kemudian pendapatan per kapita atau PDBP, kemudian angka kemiskinan atau AKM, serta belanja transfer ke daerah atau BTD dan program anggaran subsidi atau PAS. Adapun data yang digunakan dimulai dari tahun 2010 sampai dengan 2020 dan bersumber dari BPS. Kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk meneliti hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sedangkan untuk menguji peranan variabel mediasi yakni BTD dan PAS, maka digunakan metode perbedaan koefisien. Selanjutnya, hasil penelitian dari jurnal tersebut, yakni realisasi penerimaan pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap angka kemiskinan yang diukur dari hubungan RPP yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pendapatan per kapita dan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap angka kemiskinan di Indonesia pada periode 2010 sampai dengan 2020. Adapun realisasi penerimaan pajak juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja transfer ke daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya penerimaan pajak, pemerintah pusat akan meningkatkan anggaran belanja transfer ke daerah. Dengan begitu, diharapkan terjadi pula pemerataan pembangunan di Indonesia. Akan tetapi, realisasi penerimaan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap program anggaran subsidi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam APBN. Hal ini karena pada dasarnya, program anggaran subsidi dilakukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin yang terdampak langsung akan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, agar masyarakat miskin masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Selain itu, program subsidi yang diberikan pemerintah melalui APBN tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin sendiri, namun juga bisa dinikmati oleh masyarakat yang kaya. Seperti contohnya yakni subsidi energi. Selanjutnya yakni kelebihan dan kelemahan jurnal tersebut menurut kelompok kami. Pertama yakni kelebihan jurnal. Jurnal tersebut dilengkapi dengan sejumlah data yang sudah diolah oleh BPS, sehingga hal tersebut memudahkan pembaca dalam memahami isi serta variabel-variabel yang digunakan di dalam penelitian tersebut. Jurnal tersebut juga sudah dilengkapi dengan kajian teori mengenai masing-masing variabel yang akan diuji, serta terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang menjelaskan kaitan atau hubungan antara masing-masing variabel yang diuji, seperti hubungan antara penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kemudian, untuk kekurangan jurnal tersebut sendiri, antara lain, penelitian hanya menggunakan indikator variabel pendapatan per kapita dan juga angka kemiskinan untuk mengukur variabel kemakmuran rakyat. Sehingga, apabila menggunakan variabel lain seperti misalnya indeks pembangunan manusia atau IPM, kemudian indeks pemberataan pembangunan, dan lain sebagainya, ada kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda. Serta, dalam penelitian ini menggunakan 7 model regresi, sehingga pembaca harus benar-benar teliti dalam membaca dan menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut. Hal ini dirasa kurang efektif dan menyulitkan pembaca dalam memahami hasil dari penelitian tersebut. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pajak dalam perekonomian makro. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.